Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Saya atas nama Isnana Iman, mahasiswi STIPA 1 Series Ruten. Saya tingkat 2 semester 4. Di sini saya akan membahas tentang pendidikan anti korupsi. Di sini saya akan membahas yang pertama sebentar, upaya pemberantasan korupsi. Baik, saya akan menjelasnya. Yang pertama, latar belakang tentang korupsi itu sendiri. Korupsi merupakan tindakan pidana yang sangat merugikan banyak orang. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kasus korupsi terbanyak dalam sejarah dunia. Oleh karena itu, dibangun suatu tindakan sebagai upaya pemberantasan tindakan kasus ini. Ada beberapa pendapat yang menjelaskan bahwa untuk memberantasi korupsi ini adalah pemberian hukuman kepada pelaku seberat-beratnya. Maka, dalam memberantas korupsi, ada dua upaya besar yang merujuk pada tindakan terjadi dan sebelum terjadinya korupsi atau tindakan preventif, atau bisa dikatakan pencegahan dan kuratif. Maka, dalam memberantas korupsi, ada dua upaya yang merujuk pada tindakan dan sebelum terjadinya korupsi atau tindakan preventif, atau bisa dikatakan pencegahan dan kuratif. Upaya-upaya dilakukan dengan strategi yang harus dirancang secara terencana sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan. Baik, selanjutnya saya sudah menjelaskan tentang latar belakang korupsi itu sendiri. Yang kedua, saya akan menjelaskan konsep pemberantasan korupsi. Konsep pemberantasan korupsi merupakan suatu gagasan untuk menanggapi tindakan korupsi yang terjadi, sekaligus mengulangi konflik akibat tindakan korupsi. Konsep ini tidak semata-mata menitik beratkan pemberlakuan suatu hukum tegas, berat, dan menyiksa pelaku, namun juga merujuk pada aksi konkret mencegah terjadinya tindakan korupsi itu. Indikator penting dan menjadi dasar undang-undang juga mengatur tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, bebas dari kolusi, dan nepotisme yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi. Konsep itu terdiri dari pencegahan pada lembaga penegakan, pencegahan pada lembaga lainnya, seperti peniadakan, humanisasi peraturan perundang-undangan, penyelamatan aset hasil korupsi, kerjasama internasional, dan pelaporan. Yang berikut, upaya penanggulangan kejahatan atau korupsi dengan hukum pidana. Criminal Policy oleh Guy Peter Hovenagels. Menurut dia ada 3 kebijakan. Yang pertama, kebijakan penerapan hukum pidana atau Criminal Law Application. Yang kedua, kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana atau Prevention Without Punishment. Yang ketiga, kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan pemindahan lewat mass media atau influencing fears of society on crime output semen. Ada 2 jalur penanggulangan, yaitu jalur penal atau tindakan hukum pidana yang menitik berat pada pemberantasan atau penindasan sesudah kejahatan terjadi, dan non-pidana atau melalui sarana-sarana non-penal dengan menitik beratkan pada tingkat preventif atau pencegahan. Yang ketiga, berbagai strategi dan atau upaya pemberantasan korupsi. Yang pertama itu adanya pembentukan lembaga anti korupsi. Salah satu cara memberantas korupsi yang pada umumnya
memiliki fungsi mengkritik lembaga atau mengkritik suatu pemerintahan serta pegawainya. Yang kedua, hal lain yang perlu diperhatikan adalah memperbaiki kinerja lembaga peradilan baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Yang ketiga, di tingkat departemen, kinerja lembaga-lembaga audit seperti Inspektorat Jenderal harus ditingkatkan. Yang keempat, reformasi birokrasi dan reformasi pelayanan publik adalah satu cara untuk mencegah korupsi. Yang kelima, salah satu hal yang juga cukup krusial untuk mengurangi risiko korupsi adalah dengan memperbaiki dan memantau kinerja pemerintahan daerah. Yang keenam, dalam berbagai pemberitaan di media massa, ternyata korupsi juga banyak dilakukan oleh anggota-anggota parlemen baik di pusat atau DPR maupun di daerah atau DPRD. Yang keempat, pencegahan korupsi di sektor publik. Pertama, salah satu cara untuk mencegah korupsi adalah dengan mewajibkan pejabat publik untuk melaporkan dan mengumumkan jumlah kekayaan yang dimiliki baik sebelum maupun sesudah menjabat. Yang kedua, untuk kontrak pekerjaan atau pengadaan barang baik di pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah militer, salah satu cara untuk memperkecilkan potensi korupsi adalah dengan melakukan lelang atau penawaran secara terbuka. Yang ketiga, korupsi juga banyak terjadi dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer baru. Sebuah sistem yang transparan dan akuntabel dalam perekrutan pegawai negeri dan anggota militer juga perlu dikembangkan. Yang keempat, sistem perekrutan. Sistem penilaian kinerja pegawai negeri yang menitik beratkan pada proses atau proses oriented dan hasil kerja akhir atau result oriented perlu dikembangkan. Yang kedua, pencegahan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Pertama, salah satu upaya pemberantasan korupsi adalah memberi hak pada masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap informasi atau akses to information, termasuk media yang membuat tahu akan kebijakan pemerintah. Yang kedua, isu mengenai publik, awareness atau kesadaran serta kepedulian publik terhadap bahaya korupsi dan isu pemberdayaan masyarakat adalah salah satu bagian penting dalam memberantasi korupsi. Salah satu dengan melakukannya kampanye bahaya korupsi. Yang ketiga, salah satu cara untuk ikut memberdayakan masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menyediakan sarana bagi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi. Dan yang keempat, di beberapa negara, pasal mengenai fitnah dan pencemaran nama baik tidak dapat diberlakukan untuk mereka yang melaporkan kasus korupsi. Dengan adanya pemikiran bahwa korupsi dianggap lebih besar daripada kepentingan individu. Yang kelima, pers yang bebas adalah salah satu pilar dari demokrasi. Semakin banyak informasi, maka semakin banyak juga yang diterima oleh masyarakat. Di sini, ketika masyarakat semakin paham akan bahaya korupsi, maka media mempunyai peran khusus dalam perang melawan korupsi. Media di sini menjadi salah satu sarana untuk mempermudah setiap kedok yang dilakukan oleh koruptor. Yang keenam, lembaga swadaya masyarakat atau LSM atau NGOS baik tingkat lokal atau internasional juga memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah dan memberantas korupsi. Yang ketujuh, salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah
dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat. Yang ketujuh, salah satu cara lain untuk mencegah dan memberantas korupsi adalah dengan menggunakan atau mengoperasikan perangkat elektronik atau perangkat alat untuk mengetahui dan mengumpulkan data dengan menggunakan peralatan elektronik yang dipasang pada tempat-tempat tertentu. Pengembangan dan pembuatan berbagai instrumen hukum yang mendukung pencegahan dan pemberantasan korupsi. Untuk mendukung pemberantasan korupsi tidak cukup jika hanya mengandalkan satu instrumen atau Undang-Undang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Tetapi instrumen lain, salah satu contohnya adalah Undang-Undang Tindakan Pidana Money Laundering atau pencucian uang. Untuk melindungi saksi dan korban tindakan pidana korupsi, perlu instrumen hukum berupa Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Untuk memberdayakan pers, perlu undang-undang yang mengatur mengenai pers yang bebas. Undang-Undang Cipta Kerja juga salah satu undang-undang yang mendukung, menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, sehingga pungutan liar dapat dihilangkan. Instrumen kode etik atau Code of Conduct yang ditunjukkan untuk semua pejabat publik, baik pejabat eksekutif, pejabat legislatif, maupun Code of Conduct bagi lembaga peradilan atau kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Yang berikut, monitoring dan evaluasi. Tanpa melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh pekerjaan atau kegiatan pemberantasan korupsi, sulit mengetahui capaian telah dilakukan. Pengalaman negara-negara yang lain yang sukses maupun yang gagal dapat dijadikan bahan pertimbangan ketika melihat cara, strategi, upaya, maupun program pemberantasan korupsi di negara kita. Kerjasama internasional. Hal lain yang diperlukan dalam memberantas korupsi adalah melakukan kerjasama maupun dengan internasional notes. Sebagai contoh saja, di tingkat internasional, Transparency International atau TI, misalnya membuat program nasional Integrity System. OECD membuat program The Ethics Infrastructure, dan World Bank membuat program A Framework for Integrity. Baik teman-teman, sekian penjelasan dari saya tadi. Bila ada kata-kata yang salah tadi, saya minta maaf. Terima kasih banyak.